keempat. Huruf ini sama saja teman-teman, hanya saja bentuknya yang berbeda. Jadi kenapa di huruf hijaiyah itu hanya ada 28 huruf? Karena hamzahnya itu tidak dihitung, karena dia sudah termasuk alif. Alif, ba, ta. Nah, itu sudah termasuk di situ. Jadi sama saja ya. Oke, kita kembali ke contoh. Nih. Contoh yang pertama, huruf izhar. Tadi ada alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Di sini contohnya adalah alif. Kita sebut saja dengan alif. Untuk lebih memahami, saya kasih rumus dulu nih teman-teman. Untuk rumusnya adalah rumus plus huruf. Nih, ini yang harus teman-teman ingat. Artinya rumus dulu, baru huruf. Rumus ditambah huruf. Ini rumusnya. Rumusnya di atas nih. Keempat ini bertemu dengan alif. Di sini ada contohnya. Man amana. Nah, yang mana rumusnya di sini? Rumusnya adalah nun sukun. Di sini kan ada nun sukun nih. Kemudian yang mana huruf idharnya? Huruf idharnya ini adalah hamzah atau alif, sama saja. Pertanyaannya, idhar itu kan artinya jelas tadi kan, tidak boleh berdengung. Jadi yang mana yang dibaca jelas? Nah, yang dibaca jelas itu adalah kedua-duanya, rumus dan hurufnya. Man amana, dia harus langsung dibaca, tidak boleh ditahan dan didengungkan. Bukan mang amana atau mang amana, tapi man amana, harus jelas. Sama seperti ini. Nih, rumusnya adalah nun sukun, kemudian huruf idharnya ada alif. Di sini kan ada alif tadi. Man a'to, atau kita ke huruf yang lain, misalnya ke huruf H. Nih huruf H. Ada nggak huruf H di idhar? Nah, ada, ini dia. Contohnya nun sukun bertemu dengan huruf H. Rumusnya adalah nun sukun, kemudian huruf idharnya adalah H. Jadi min had. Atau ketika dhammah tain bertemu dengan huruf H, atau dhammah tanwin, atau tanwin bertemu huruf H. Rumusnya adalah tanwinnya itu dhammah tain, kemudian huruf idharnya adalah H. Jadi salamun hiya atau man halaka. Rumusnya nun sukun, huruf idharnya adalah H. Oke, satu lagi ya teman-teman. Huruf ain. Ada nggak huruf ain di idhar nih? Ada teman-teman. Jadi nih, rumusnya nun sukun bertemu dengan huruf idhar yaitu ain. Jadi min ibadihi atau min alaq. Oke. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke ke hukum nun sukun atau tanwin yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Nah, idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengung atau dengan dengung. Jadi, pengertiannya adalah idgham bi gunnah itu memasukkan huruf disertai dengung. Idgham bi gunnah memasukkan ke huruf setelahnya atau huruf selanjutnya disertai dengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, ini kan ada kata memasukkan. Apa maksud kata memasukkan di sini? Apa yang dimasukkan? Nah, yang dimasukkan itu teman-teman adalah rumus yang di atas ini. Nun sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain dimasukkan ke huruf ya, nun, mim, waw atau huruf idgham. Rumus dimasukkan ke huruf idgham, sama seperti apa tadi namanya? Rumusnya nih, rumus plus huruf, artinya rumus dulu baru huruf idghamnya. Jadi harus diingat, huruf idgham bi gunnah itu ada 4, ya, nun, mim, waw, atau biasanya disingkat dengan ya, mim. Oke, biar teman-teman tidak bingung, kita masuk ke contoh nih. Ini tadi kan huruf idgham bi gunnah itu hurufnya 4, salah satunya ada huruf ya. Di sini huruf kita contohkan huruf ya. Nih, nun sukun ketemu dengan ya, atau nun ini adalah rumusnya, nun sukun adalah rumusnya, dan ya adalah huruf idgham bi gunnahnya. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu memasukkan ke huruf setelahnya disertai dengung. Artinya rumusnya dimasukkan ke huruf idgham bi gunnahnya disertai dengung, atau ditahan 3 ketukan. Iyakunu, bukan iyakunu, tapi harus ditahan, dimasukkan. Iya, nunnya seolah dimasukkan ke huruf ya-nya, kemudian baru ditahan. Iyakunu. Atau ini contohnya,